Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada Ibu Nurmayanti Enkom selaku dosen pada mata kuliah keamanan sistem informasi yang kami hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang keamanan database dan teknik pemulihan database. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ben Suparman dengan nomor pokok mahasiswa 1005. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NPM 2104. Perkenalkan, nama saya Hendra Tiga NPM 2107 atau 108. Langsung saja ke materi presentasinya. Keamanan database. Keamanan database adalah serangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi sistem database dari berbagai ancaman yang dapat mengkompromikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang disimpan. Keamanan database bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, pencurian, perubahan, atau kerusakan data, serta memastikan bahwa data hanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh individu yang berwenang. Aspek utama keamanan database yang pertama yaitu ada integritas data, yaitu memastikan bahwa data dalam database tetap akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan data, yaitu melindungi data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan mencegah pengungkapan informasi kepada pihak yang tidak berhak. Yang ketiga ada ketersediaan data, yaitu menjamin bahwa data tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan, serta memastikan kelangsungan layanan database meskipun terjadi gangguan. Pentingnya keamanan database. Yang pertama, melindungi informasi sensitif, yaitu mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi, keuangan, dan rahasia dagang. Yang kedua ada menjaga integritas data, yaitu memastikan data tetap akurat dan konsisten. Yang ketiga ada mencegah akses tidak sah, yaitu hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data. Yang keempat mematuhi regulasi, yaitu memenuhi persyaratan hukum seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS. Yang kelima yaitu melindungi reputasi, yaitu menghindari kerusakan reputasi akibat pelanggaran data. Yang keenam mengurangi risiko finansial, yaitu mencegah kerugian finansial dari pencurian data dan biaya pemulihan. Yang ketujuh ada mencegah gangguan operasional, yaitu menjaga kelancaran operasi bisnis. Kedelapan mendukung pengambilan keputusan yang akurat, yaitu data yang aman dan akurat mendukung keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang selanjutnya memungkinkan pemulihan data cepat, yaitu meminimalkan downtime dengan pemulihan data yang efektif. Yang terakhir mengatasi ancaman cyber, yaitu menghadapi ancaman yang terus berkembang dengan keamanan yang diperbarui. Ancaman terhadap keamanan database yang pertama ada SQL injection, yang kedua ada DDoS atau distributed denial of service, kemudian ada malware dan virus, ada internal threat, ada phishing dan social engineering, kemudian ada kekurangan patch dan pembaruan, konfigurasi yang salah, man in the middle attack, kemudian ada data leakage, kemudian ada privilege escalation, kemudian ada ransomware, ada backdoor dan Trojan, ada zero day vulnerabilities, kemudian ada insufficient encryption. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rudy. Selanjutnya yaitu teknik keamanan database. Teknik keamanan database-nya ada empat. Yang pertama yaitu deskripsi data, kontrol akses, audit, teknologi, firewall, dan IDS atau IPS.
teknik pemulihan data. Teknik pemulihan data merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengembalikan data yang hilang atau rusak ke keadaan yang dapat digunakan kembali setelah terjadinya kegagalan sistem, serangan cyber atau bencana alam. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan operasional dan integritas data dalam sebuah organisasi. Komponen utama pemulihan data yang pertama yaitu ada backup, proses membuat salinan data yang utuh untuk disimpan di lokasi yang aman dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Yang kedua ada application, membuat salinan data yang identik di lokasi yang terpisah untuk memastikan ketersediaan data dalam situasi darurat. Yang ketiga ada transaction logs, semua perubahan data yang dilakukan dalam database untuk membuktikan pemulihan data ke titik waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat teknik pemulihan data. Yang pertama ada ketersediaan data, yaitu memastikan bahwa data tetap dapat diakses dan digunakan dalam situasi darurat. Yang kedua ada pemulihan cepat, mengurangi waktu pemulihan setelah kejadian bencana atau kegagalan sistem. Yang ketiga ada integritas data, memastikan bahwa data yang dipulihkan adalah versi yang valid dan akurat. Dan yang terakhir ada kontinuitas operasional. Jadi kelangsungan operasional organisasi tanpa gangguan berarti akibat kehilangan data. Selanjutnya ada strategi pemulihan data. Yang pertama adalah metode backup. Metode backup adalah pendekatan yang digunakan untuk membuat salinan data yang dapat dipulihkan dalam situasi kehilangan data atau kegagalan sistem. Yang kedua ada metode log-based recovery. Log-based recovery adalah metode pemulihan data yang menggunakan log transaksi untuk mengembalikan database ke keadaan konsisten setelah terjadinya kegagalan sistem. Selanjutnya ada replication. Replication adalah proses membuat dan menjaga salinan identik dari data atau objek tertentu di beberapa lokasi atau server. Yang terakhir, yang selanjutnya ada snapshot. Snapshot adalah salinan bentuk atau gambaran data dalam suatu sistem atau objek pada titik waktu tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hakim Yusuf. Selanjutnya dalam langkah dalam pemulihan data, yang pertama evaluasi dan identifikasi kegagalan, dan yang kedua pemulihan, dan yang keempat verifikasi pemulihan, dan yang kelima pemulihan layanan, dan yang keempat evaluasi dan pembelajaran, yang ketujuh pemulihan berdasarkan log transaksi, dan yang ke-8 aktivasi rencana pemulihan, dan yang ke-9 isolasi kegagalan, yang 10 evaluasi kerusakan, dan yang 11 pemulihan data dari backup. Selanjutnya ada tantangan dalam pemulihan data. Yang pertama, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, kebutuhan akan backup yang teratur, kompleksitas sistem, konsistensi data, ketergantungan pada orang, biaya keamanan data, ketersediaan layanan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pentingnya keamanan dan pemulihan data dalam konteks sistem informasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan meningkatnya ancaman cyber dan potensi kegagalan sistem, organisasi perlu memahami dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam keamanan database, teknik pemulihan data, serta strategi pemulihan yang efektif. Baik, untuk diskusi lebih lanjut kami berikan kesempatan kepada teman-teman apabila ada yang kurang paham untuk bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
dan kepada Eva jika kami bersetuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana prosedur backup dan pemulihan data yang efektif untuk database. Bagaimana prosedur backup dan pemulihan data yang efektif untuk database. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika data yang dipulihkan tidak lengkap atau tidak dapat digunakan? Terima kasih. ada akan di backup. Kami harus dilakukan jika data yang dipulihkan tidak lengkap atau tidak bisa digunakan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan dan pemulihan data yang terbaik untuk meminimalkan resiko kehilangan data? Baik, terima kasih teman-teman. Untuk term pertama kita berikan 3 kesempatan kepada teman sekalian. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan yang teman-teman berikan. Iya, baik. Kita bisa apa?
Baik, di sini
saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Julia, yaitu bagaimana prosedur backup dan pemulihan data yang efektif untuk database. Prosedur backup dan pemulihan data yang efektif untuk database mencakup perencanaan yang matang, pemilihan jenis backup yang tepat, penuh, inkremental atau diferensi, pelaksanaan backup secara otomatis dan terverifikasi, serta penyimpanan di lokasi yang aman. Selain itu, pemulihan data harus dilakukan dengan cermat dan diuji secara berkala untuk memastikan bahwa keadaan proses tersebut. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi data dari kehilangan dan memastikan pemulihan yang cepat dan akurat saat diperlukan. Apakah bisa diterima? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila, apa yang harus dilakukan jika data yang dipulihkan tidak lengkap atau tidak bisa digunakan. Jika data yang dipulihkan tidak lengkap atau tidak bisa digunakan, langkah-langkah yang harus diambil meliputi verifikasi dan menganalisis proses pemulihan menggunakan backup alternatif atau versi sebelumnya, menerapkan teknik pemulihan dan perbaikan data, berkonsultasi dengan ahli atau dukungan teknis, serta mengevaluasi dan memperbaiki prosedur backup yang ada. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan data secara efektif dan memperkuat sistem backup untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang. Kalau sudah cukup jelas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Muhammad. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang praktik keamanan dan pemulihan data yang terbaik untuk meminimalkan resiko kehilangan data? Untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang praktik keamanan dan pemulihan data, perusahaan harus mengadakan pelatihan rutin menggunakan modul e-learning, melakukan simulasi dan latihan, menjalankan kampanye kesadaran, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, menggunakan perangkat lunak dan alat keamanan yang tepat, serta menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Oke, sudah cukup ya? Ingat tanya nih. Tadi kamu yang kira-kira gimana? Saya mau nanya. Baik, kami berikan kesempatan satu pertanyaan kepada Mita Adila. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan verifikasi satu arah dan verifikasi dua arah. Jelaskan kelebihan dan kekurangan verifikasi satu arah dan dua arah. Baik, terima kasih pertanyaannya dan selesai dulu. Replikasi satu arah dan dua arah.
Jadi di sini saya menjawab pertanyaan dari Pak Aldila. Pertanyaannya yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan replikasi satu arah dan dua arah. Untuk replikasi satu arah, kelebihannya yang pertama yaitu konfigurasinya yang mudah, yang kedua lebih mudah dipelihara, beban server terdistribusi, dan minimnya konflik. Dan yang terakhir yaitu lokasi isolasi data yang lebih mudah untuk menjaga integritas dan keamanan data. Yang selanjutnya itu kekurangannya.